Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Rudy Bragam yang menyajikan seputar eksperimen, ide kreatif, tutorial, tips, dan trik yang bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan video kali ini, kita akan berbagi tips atau trik cara mengasah mata gergaji biasa yang seperti ini, yakni gergaji yang biasa dipakai oleh para tukang bangunan pada umumnya. Dan gergaji ini selama saya beli sekitar 2 tahun atau sampai 3 tahunan mungkin ini sudah saya gunakan, dan ini baru pernah saya kikir atau saya asah sekali. Dan berhubung ini sudah tumpul kembali, maka kita akan mengasahnya untuk yang kedua kalinya. Jadi teman-teman harus mengetahui setiap langkah demi langkah atau step by step cara mengasah atau trik mengasah mata gergaji atau gergaji biasa seperti ini agar makannya nanti garing alias renyah teman-teman. Tentunya proses pemotongan pun akan menjadi lebih singkat dan mantap tentunya nantinya. Jadi buat para tukang bangunan wajib mengetahui cara ini. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oh iya, di sini saya menggunakan kikir kecil yang berketebalan 3 mm, dan inilah dia gergajinya. Ini bagian sarung dalamnya akan kita lepas terlebih dahulu. Jadi gergaji ini dilengkapi oleh sarung luar beserta sarung dalamnya teman-teman, dan kita sediakan batu di atas papan seperti ini beserta papan kecil yang berketebalan 2,3 cm teman-teman. Di sini akan kita mencoba memotong kayu papan ini menggunakan gergaji yang tumpul ini. Jadi kita akan mencoba memotong kayu keras ini. Seberapa panjang atau seberapa lamakah durasi kita memotong kayu keras ini menggunakan gergaji tumpul ini? Nah, teman-teman bisa melihat kan begitu lamanya durasi kita memotong kayu sekecil dan setebal ini saja dengan menggunakan gergaji tumpul ini. Oke, lanjut. Sebelum melakukan pengasahan, sebelumnya kita lihat dulu di bagian mata gergaji ini, dan terlihat sudah sangat tebal alias tumpul tentunya. Lihatlah di bagian ujungnya teman-teman. Baiklah, kita langsung saja memulai mengasah mata gergaji ini. Nah, setelah kita sediakan alasnya seperti ini, lalu kita ambil gergajinya dan kita pastikan dulu posisi matanya. Lalu kita injak dengan menggunakan kaki seperti ini agar ia padu alias tidak goyang-goyang nantinya. Oh ya, kita balik dulu untuk mata gergajinya karena posisi matanya tadi salah. Jika pertama sekali kita memulai dengan posisi seperti ini, pastikan tekanan dari kaki kita ini pastikan benar-benar kuat. Lalu akan kita mulai mengikir atau mengasah gergaji ini. Kita akan memulainya dari ujung ini. Jika gergajinya tumpul parah, teman-teman bisa melakukan 3 kali gesekan, yakni dari atas ke bawah seperti ini. Seusai 3 kali penggesekan pada setiap mata gergaji ini, jangan lupa langkahi satu mata, jangan diasah dulu hingga selesai sebelah pengasahan gergaji ini. Jika nanti bagian sebelah mata gergaji ini telah selesai kita lakukan pengasahannya, nanti akan kita balik gergajinya dan melanjutkan pengasahan yang dilangkahi tadi, dan lakukan cara yang sama seperti pada awal pengasahan tadi hingga selesai kedua belah mata gergaji ini, atau hingga benar-benar keseluruhan mata gergaji ini benar-benar tajam dengan sempurna teman-teman. Jika mata gergaji yang sebelahnya tadi 3 kali gesekan, maka setelah gergajinya dibalik kita lakukan cara yang sama dengan 3 kali gesekan pula supaya hasilnya nanti berimbang teman-teman. Agar tinggi dari semua mata gergaji ini atau hasil kikiran kita nanti sama persis datar dari pangkal hingga ujung gergaji ini teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah selesai. Di bagian sebelahnya kita asah dan ini terlihat telah kita raba, terlihat sudah tajam tentunya. Nah ini sudah kita balik. Selanjutnya akan kita lakukan cara yang sama, proses pengasahannya seperti pada awal video ini tadi. Sebenarnya tanpa membalik gergaji ini pun bisa saja sih kita kikir atau kita asah, cukup dengan memiring-miringkan atau membalik-balikan si kikirnya ini saja. Hanya saja hasilnya nanti kurang presisi teman-teman, maka lebih baik kita balik saja gergajinya. Oke, di beberapa bagian video ini kita percepat saja untuk mempersingkat durasi kita tentunya teman-teman. Oh iya, pastikan kikirnya ini menempel dari pangkal hingga ujung gergaji ini teman-teman, agar pangkal dari mata gergaji hingga ke ujungnya sempurna mengenai kikir ini di saat kita melakukan penggesekan seperti ini. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman ingat, pastikan posisi kikirnya miring seperti ini. Jika lurus seperti ini adalah kesalahan fatal teman-teman yang mengakibatkan tidak dapat membentuk menipis mata gergaji ini.
Nah, proses pengasahan pun telah selesai kedua belah mata gergaji ini, dan tentunya ini sudah sangat tajam teman-teman. Akan kita raba dulu. Nah, ini sudah terasa sangat bergerigi sekali, yang artinya ini sudah tajam sekali. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini saya belajar dari pengalaman saya sendiri. Cara atau trik mengasah gergaji itu, ini hanya sebagai contoh saja. Kita posisikan gergajinya dengan posisi berdiri seperti ini. Jadi kikir atau alat pengasahnya ini, di awal pengasahan gergaji ini kita posisikan dengan posisi miring seperti ini, dan kita lakukan 3 kali gesekan, bahkan 5 kali gesekan juga tidak apa-apa. Sesuaikan saja dengan tingkat ketumpulan gergaji teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman hindarilah mengasah gergaji dengan posisi seperti ini, apalagi posisi gergajinya berdiri seperti ini, dan terlebih lagi kikir atau alat pengasahnya itu diposisikan dengan lurus seperti ini, tetapi seperti yang saya jelaskan di belakang video ini tadi, dengan memposisikan kikir atau alat pengasahnya ini dengan posisi miring dan gergajinya kita tekan alias kita injak menggunakan kaki. Selanjutnya, jika dirasa di bagian sebelah mata gergajinya ini sudah tajam, dilakukan kembali di bagian sebelahnya lagi dengan cara seperti pengasahan di awal tadi. Tapi teman-teman jangan persis melakukannya seperti yang saya contohkan ini ya, dengan posisi diberdirikan seperti ini dan cara memegang atau alat pengasahnya pun seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja supaya teman-teman semua dapat memahami trik atau cara mengasah gergaji dengan mudah. Tetapi lakukanlah cara mengasah gergaji seperti yang saya jelaskan di tengah-tengah video ini. Dan di sini kita akan mencoba melihat mata-mata dari gergaji ini terlihat tingginya tidak sama rata. Ini dikarenakan kita di saat melakukan proses pengikirannya tidak berimbang, alias sebelahnya 5 kali gesekan dan sebelahnya lagi 3 kali gesekan, jadinya seperti itu teman-teman. Tingginya jadinya tidak sama rata. Oke, di sini saya akan mencoba mengetes memotong kayu keras ini. Ini adalah kayu keras yang tidak saya ketahui namanya. Videonya kita percepat, lumayan lama juga ini durasinya karena kayunya memang sangat keras teman-teman. Dan terlihat ini gergajinya sudah lumayan enak makannya, alias garing tentunya. Nah, ini kayunya sangat keras teman-teman. Berikutnya akan kita coba pula memotong papan kayu yang sudah kering ini. Dan ini memang terbukti teman-teman, setelah kita lakukan proses pengasahan, ini makannya sangat enak dan benar-benar renyah. Apalagi papan kayu ini sudah kering. Dan tekstur kayu yang kita potong ini tidak terlalu lunak dan juga tidak terlalu alot teman-teman. Dan terlihat ini terpotong dengan sempurna. Nah, inilah potongannya. Oke teman-teman, cukup segini dulu video kita kali ini. Jadi seperti itulah tips atau trik cara mengasah gergaji dengan mudah supaya makannya renyah alias garing tentunya. Jika teman-teman suka video ini, berikan like, komen, share juga. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan ketikkan di kolom komentar, serta menekan juga tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton, dadah.